Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek memasuki babak akhir, di mana hari ini terdakwa Nadiem Makarim menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Dengan kembali menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan merupakan bagian dari upaya transformasi pendidikan nasional. Nadiem Makarim menyampaikan duplik bersama tim penasihat hukumnya melalui metode presentasi menggunakan materi visual. Dalam nota pembelaannya, Nadiem menjelaskan kembali mengenai pembentukan tim inti yang menurutnya tim ini dibentuk untuk membantu mempercepat perumusan strategi dan inovasi pendidikan sejak awal masa transisi kepemimpinannya di Kemendikbudristek. Nadiem juga menyinggung sejumlah percakapan internal melalui aplikasi WhatsApp yang menjadi bagian dalam perkara ini. Salah satunya ialah menyebut istilah seperti replace humans with software yang ia sebut dipahami keliru oleh jaksa. Menurut Nadiem, konteks pembahasan ini berkaitan dengan efisiensi proses birokrasi melalui pemanfaatan teknologi, bukan menggantikan peran manusia. Pembahasan dalam grup ini mencakup kurikulum, asesmen, pelatihan guru, dan juga konsep digitalisasi pendidikan. Kejaksaan selalu memaksakan narasi bahwa digitalisasi pendidikan adalah mengenai pengadaan laptop. Padahal dari awal diskusi, digitalisasi itu berfokus kepada pengembangan aplikasi. Sepanjang periode saya menjabat, tidak pernah ada satupun pembahasan di dalam grup ini sebelum saya menjabat mengenai pengadaan laptop. Tidak pernah sekalipun disebut mengenai pengadaan Chromebook. Grup WA ini murni sebagai forum diskusi dan perencanaan agar saat mulai jabatan saya tidak kehilangan waktu dan tidak harus mulai dari nol. Dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyebutkan adanya percakapan WhatsApp sebelum saya menjadi menteri, yang seolah menunjukkan bahwa saya telah berencana mencopot peran-peran strategis dan menggantinya dengan orang luar. Dengan hormat yang mulia, saya sampaikan bahwa hal ini adalah kekeliruan dalam penerjemahan dari bahasa Inggris. Mohon bantuan percakapannya ditampilkan. Frase replace humans, remove humans with software and replace with software, atau menggantikan manusia dengan software, itu adalah upaya efisiensi untuk menutup celah korupsi dalam kementerian, menutup error-error yang bisa dilakukan oleh manusia, dan agar manusia tidak melakukan tugas rutin karena bisa diotomasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui agenda jalannya sidang pada sore ini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Baria Gabriele dan juru kamera Singgi Nugroho di Pengadilan Negara atau Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore, Gaby. Apa saja poin-poin yang disampaikan Nadiem pada sidang duplik kali ini dan bagaimana juga tanggapan Nadiem atas replik jaksa beberapa waktu lalu? Ya, selamat sore Nisrina dan juga pemirsa Berita 1. Benar sekali bahwa pada hari ini mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana memang sidang dengan agenda pembacaan duplik ini sudah dimulai tadi pukul 11 siang. Dalam persidangannya, Nadiem membacakan duplik secara pribadi begitu, di mana ia kembali menceritakan kepada majelis hakim apa yang terjadi berdasarkan apa yang dialami oleh dirinya, termasuk kronologi dari dirinya menerima jabatan sebagai menteri, kemudian alasan keputusan untuk melakukan digitalisasi pendidikan dan dibutuhkannya TIK untuk pembelajaran online di masa COVID. Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, terkait dengan pengadaan laptop Chromebook sendiri, dijelaskan oleh Nadiem bahwa perangkat tersebut dipilih memang karena harganya yang terjangkau di tengah mengingat situasi di tengah pandemi saat itu terdapat efisiensi anggaran. Selain itu, ia juga menceritakan bagaimana guru-guru ini mengalami kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 begitu karena keterbatasan sarana teknologi. Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, dalam persidangan tadi Nadiem juga membantah adanya tudingan persengkokolan begitu dengan pihak para vendor. Ia menyebut tidak mengenal ataupun menyimpan kontak para direktur sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Dan tadi ditemui di sela-sela skor sidang, Nisrina dan juga pemirsa, Nadiem menyebutkan bahwa dakwaan yang dialamatkan kepadanya ini memang dirasa janggal, di mana Nadiem
menegaskan bahwa seluruh dakwaan yang dari jaksa penuntut umum sendiri ini telah dipatahkan begitu melalui bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan yang telah berlangsung. Ia juga mengklaim bahwa kebijakan digitalisasi sekolah yang dijalankan ini justru sebetulnya menghemat anggaran negara begitu, bukan merugikannya. Dan memang sampai dengan saat ini Nisrinanda dan juga pemirsa Berita Satu, sidang juga masih terus berlangsung begitu, di mana saat ini tengah dibacakan duplik dari pihak kuasa hukum, di mana tadi juga kuasa hukum menilai bahwa jaksa tidak berhasil begitu untuk membuktikan adanya niat jahat atau mensrea, persekongkolan maupun keuntungan pribadi yang diterima Nadiem dari proyek tersebut. Sehingga memang kami juga masih menantikan bagaimana akhir daripada persidangan yang dilakukan pada hari ini. Nisrina. Baik, terima kasih jurnalis Berita Satu Maria Gabriela dan juru kamera Singgi Nugroho di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas.